Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Anggita Dewi dari Prodi Bimbingan Konseling semester 3 dari kelas A dengan NIM 201101103 akan melakukan praktek berbakti konseling humanistik. Jadi di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa itu konseling teori humanistik dan juga teori humanistik atau teknik humanistik apa yang akan saya gunakan dalam verbatim kali ini. Jadi sini apa itu humanistik? Humanistik adalah mengedepankan atau menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan memanusiakan manusia, serta menumbuhkan potensi diri dalam jiwa peserta didik. Dalam teori belajar humanistik ini umumnya dianggap berhasil jika peserta didik mampu memahami lingkungan dirinya sendiri. Teori belajar ini dinilai oleh si pelaku, bukan dinilai oleh pengamat. Jadi dalam humanistik ini semua keputusan dan semua hal yang diambil oleh konselor adalah keputusan konselor sendiri, dan di sini pengamat hanya sebagai fasilitator atau sebagai pengarah saja. Lalu berikutnya, untuk teknik teori humanistik dalam konseling kali ini, saya menggunakan teknik dari Rogers. Jadi menurut Rogers itu adalah seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Dan teknik yang saya gunakan adalah client-centered theory, yang sering pula dikenal sebagai teori non-direktif atau berpusat pada pribadi. Pendekatan konseling client-centered ini menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Jadi pada client-centered ini, semua keputusan atau semua kegiatan konseling yang dilakukan adalah berpusat pada konseling itu sendiri atau klien itu sendiri. Jadi keputusan yang diambil ataupun keinginan yang dia ambil adalah berasal dari dirinya sendiri tanpa adanya hasutan orang lain. Dan di sini tugas dari konselor hanya sebagai pengarah atau sebagai fasilitator atau mengingatkan saja kepada konselor tentang keputusan yang dia ingin ambil atau keputusan yang ingin dia lalui. Jadi kali ini saya akan melakukan konseling humanistik. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam konseling humanistik yang akan saya lakukan karena saya masih belajar dalam memahami teori humanistik ini. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya, Agustia? Kabarnya baik? Baik, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan, Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Igusti Ayu Anggita Dewi. Di sini Ibu bertugas sebagai konselor adik dalam menjalani konseling kali ini. Ya, jadi Ibu ingin mengucapkan perasaan senang Ibu karena adik telah mau datang ke kegiatan konseling kali ini, dan Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih karena adik juga bersedia mengikuti konseling kali ini. Iya, Bu, sama-sama. Baiklah, untuk adik apa yang bisa kita bicarakan hari ini? Jadi, saya masih bingung untuk memilih jurusan ketika masuk perkuliahan nantinya. Karena kemauan saya bisa dibilang bertentangan dengan apa yang orang tua saya inginkan. Ya, jadi Ibu ingin bertanya, apakah sebelumnya Agustia sudah pernah mengikuti konseling? Ya, saya sudah pernah mengikuti konseling, Bu. Dan saya sangat senang melakukan proses konseling, karena di dalam melakukan konseling inilah saya bisa curhat tentang masalah yang saya hadapi seperti ini. Jadi kalau begitu sepertinya Agustia udah paham ya bagaimana proses konseling dan kegiatan konseling yang sering ada ikuti ya? Sebenarnya belum tahu, Bu. Cuma tahu sedikit saja. Baiklah, sebelum kita masuki ke dalam proses konseling, saya akan menjelaskan sedikit
bahwa dalam proses konseling ini kita akan bersama-sama mendiskusikan masalah apa yang akan kita bahas kali ini, sehingga kita sama-sama bisa menemukan solusi atau menemukan mana baiknya kita dalam menghadapi permasalahan yang adik alami. Jadi agar apa yang kita inginkan dalam proses konseling ini dapat tercapai dengan baik, Ibu ingin supaya Agastya bisa terbuka dalam menceritakan permasalahan yang Agastya hadapi tanpa ditutup-tutupi. Jadi kamu tidak perlu takut Ibu akan membeberkan permasalahan ini ke orang lain, karena di sini Ibu memegang asas kerahasiaan. Jadi di sini permasalahan yang ada di sini hanya ada di sekitaran kita berdua saja, tidak akan keluar ke permasalahan ke orang lain atau di luar. Jadi Ibu minta di sini Agastya percaya sama Ibu juga percaya sama Agastya dalam proses konseling kali ini. Bisa? Bisa, Bu. Saya percaya sama Ibu. Oke. Jadi tadi di awal pembahasan kita, kamu katakan masih bingung dalam memilih jurusan. Jadi, maaf. Jadi tadi Agastya bilang Agastya masih bingung dalam memilih jurusan. Bisa Agastya ceritakan lebih detail? Ya Bu, saya masih bingung karena jurusan yang saya inginkan itu tidak sesuai dengan kemauan orang tua saya yang menyuruh saya untuk mengambil jurusan matematika, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan Agastya lebih tertarik untuk memilih jurusan yang ada inginkan daripada jurusan matematika? Jadi sebenarnya saya lebih tertarik untuk mengambil sastra Inggris karena sebetulnya saya suka mempelajari bahasa seperti itu. Saya tertarik dengan bahasa dan lebih banyak ingin belajar tentang bahasa seperti itu. Jadi saya ingin banyak buat belajar bahasa, cuma orang tua saya agak menentang saya seperti itu. Baik ya, Ibu mengerti apa yang kamu alami saat ini. Jadi jangan sampai apa yang kamu alami ini sampai putus tengah jalan nantinya ya. Kalau kamu mengambil jurusan yang memang kamu tidak suka, kamu harus bisa memberi penjelasan juga kepada orang tua kamu mengapa kamu nggak suka mengambil jurusan tersebut. Dan juga kalaupun kamu mau ngambil jurusan yang kamu suka, kamu juga berikan alasan ke orang tua kamu mengapa kamu ingin mengambil jurusan itu. Gitu. Jadi dan itu semua harus berasal dari diri kamu sendiri tentang penjelasan itu, apa yang ingin kamu lakukan atau kenapa sih kamu milih jurusan ini dan kenapa kamu menolak jurusan yang disarankan oleh orang tua kamu. Jadi jika saya mengikuti kemauan kakak saya, kemauan orang tua saya, apa sih yang akan terjadi? Jika saya mengikuti kemauan saya, apa sih yang akan terjadi? Jadi kamu harus bisa menjelaskan lebih ke orang tua kamu. Ya Bu, saya akan berusaha untuk memberikan penjelasan kepada orang tua saya, tetapi saya takut nanti orang tua saya tidak mau membiayai uang kuliah saya seperti itu. Menurut Ibu nggak nyampe segitunya sih kalau orang tua nyampe nggak mau membiayai biaya kuliah kamu. Begininya usahakan aja kamu bisa untuk menyampaikan penjelasan kamu secara lengkap ke mereka jadi supaya mereka mengerti juga. Ibu yakin sebenarnya Agastya juga bisa kok. Ya Bu, semoga saya bisa. Jadi masalah kamu sekarang adalah kamu merasa takut kalau orang tua kamu setuju, habis itu nggak mau membiayai kuliah kamu ya? Iya, seperti itu Bu. Jadi kadang kita memang sering mengalami yang namanya rasa takut atau mengalami yang namanya kesalahan berpikir dalam diri. Jadi di sini Ibu coba supaya kamu itu harus menghadapi rasa takut kamu. Nggak semuanya apa yang kamu pikirkan itu benar, dan juga nggak selamanya apa yang kamu takutkan itu benar. Kamu kan belum menjelaskan kan orang tua kamu kalau kamu itu nggak pengen jurusan yang orang tua kamu inginkan kan. Jadi kamu berusaha aja untuk melawan rasa takut kamu. Jelasin aja dulu ke mereka apa sih yang kamu inginkan sebenarnya. Seperti itu, Agastya. Ya Bu,
Bu, saya akan berusaha untuk terus-menerus mencobanya sampai orang tua saya menerima apa yang saya pilih. Ya, jadi Ibu minta itu ya. Jadi kita sekarang coba, karena kamu masih merasa ketakutan untuk ngobrol tentang menjelaskan tentang jurusan kamu ke orang tua kamu. Jadi kita sekarang akan menggunakan teknis, sebenarnya karena kita pandemi, jadi kita cuma bisa ketemu secara Zoom meeting aja. Tapi di sini Ibu minta Agastya coba membayangkan kalau di depan Agastya itu ada kursi kosong. Gitu. Jadi bayangkan di depan Agastya ada kursi kosong. Habis itu bayangkan di sana itu ada orang tuanya Agastya. Nah, bayangkan aja, sana ada orang tuanya Agastya. Sekarang coba sekarang latihan menyampaikan apa sih yang apa sih yang Agastya ingin sampaikan ke orang tuanya Agastya. Coba sekarang sampaikan. Pelan-pelan aja, kalau gue masih merasa gak takut atau gugup, tarik nafas aja, atur nafas. Habis itu kalau udah siap, baru sampaikan. Silakan. Ji, Bu, saya minta maaf sebelumnya kalau yang Haji Ibu inginkan untuk saya memilih jurusan matematika, saya tidak bisa karena kemampuan saya di bidang studi itu sangat kurang. Percuma saya memilih jurusan matematika nanti jika memang tidak ada kemauan dari dalam diri saya. Karena bagaimanapun juga, sesuatu bisa berjalan dengan baik jika memang ada kemauan tanpa ada paksaan. Saya cuma ingin kuliah dan mengambil jurusan sastra Inggris karena saya mau mempelajari lebih banyak tentang sastra Inggris. Aji sama Ibu juga bisa lihat sendiri bagaimana keadaan saya selama ini untuk mempelajari bahasa Inggris dengan tekun. Dan saya ingin melakukan itu semua dan demi masa depan saya juga. Dan saya ingin orang tua, Aji Ibu memahami kemampuan saya. Nah, udah selesai sampai situ. Sekarang coba kamu bayangkan apa sih tanggapan yang akan mereka berikan kepada kamu setelah kamu memberikan penjelasan seperti itu ke mereka. Sekarang coba ucapkan. Yang menurut kamu sendiri. Ya, Dek, kalau memang itu sudah yang betul-betul kamu inginkan, silahkan. Aji sama Ibu juga sadar bahwa seharusnya Aji sama Ibu tidak boleh terlalu egois dalam hal ini. Karena bagaimanapun juga kamu sendiri yang akan menjalaninya. Kamu yang akan merasakan susah dan senangnya. Baik, seperti itu. Jadi, Ibu minta Agastya seperti itu aja cara menyampaikannya. Soal tentang tanggapan bagaimana nanti, tanggapan kepada orang tua, yang penting Agastya udah menyampaikan apa sih yang Agastya mau sampaikan itu. Tanggapannya juga menurut Agastya nggak terlalu buruk, bukan? Masih baik-baik aja, gitu kan. Nah, sekarang setelah kita melaksanakan proses konseling teknik kursi kosong ini, gimana nih perasaannya Agastya sekarang? Saya sudah merasa nyaman, tenang, dan bahkan sudah memiliki keberanian untuk memberikan penjelasan terhadap untuk orang tua saya nanti. Nah, baiklah ya. Jadi semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk Agastya, dan juga semoga apa yang ingin Agastya sampaikan semoga mudah disampaikan. Baik, Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih karena Agastya juga udah mau menyampaikan permasalahannya kepada Ibu, dan juga kita sudah mau berdiskusi tentang permasalahan kita kali ini, dan juga Agastya sudah mau melakukan teknik konseling, prosedur konseling secara kondusif, secara sadar ingin melakukan teknik konseling. Jadi untuk Agastya, kalau Agastya masih merasa ada yang mengganjal atau masih merasa ada yang kurang, Agastya bisa hubungi Ibu lagi, kita bisa bertemu lagi, kita janjian lagi kapan ingin bertemu. Agastya bisa hubungi Ibu lagi ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih juga Ibu ingin sampaikan. Ya, baik. Kita bisa akhiri pertemuan kali ini ya. Terima kasih Agastya. Terima kasih, Bu. Baik, sekian praktek verbatim konseling dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om.